Ya, kita selalu untuk membiasakan dalam segala sendi kehidupan ini disandarkan pada mengharap ridho Allah, kemudian mempertahankan keislaman, akidah Islam dalam diri kita, dan mencontoh yang dicontohkan Rasulullah. Di surat Al-Anfal yang sudah kita baca dari ayat 1 sampai ayat ke-26 yang sudah kita baca, diberikan didikan, diberikan petunjuk-petunjuk bagaimana seseorang itu ketika dia mendapatkan tekanan, mendapatkan apa namanya istilahnya itu mungkin pemaksaan untuk tidak menjalankan syariat agama, maka pada saat itulah dibolehkan mengangkat pedang, berperang, mempertahankan akidah. Kemudian setelahnya menang atau setelahnya dilaksanakan peperangan, kecenderungannya akan menang atau kalah, maka pada saat menang diberikan petunjuknya bagaimana seharusnya. Demikian juga pada saatnya dalam keadaan kalah atau dalam keadaan kurang beruntung untuk mendapatkan kemenangan. Diatur juga cara mengatur strateginya, membuat perjanjian, dan ujung-ujungnya bagaimana kita tetap dalam keadaan aman, damai, tentram, sentosa sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu mengajarkan kedamaian. Jadi agama Islam ini tidak menganjurkan peperangan ketika dalam keadaan aman dan masih bisa berdamai, bermusyawarah, berdiskusi. Ya. Tetapi kalau seandainya tidak bisa dihindari, maka umat Islam tidak boleh mundur dari perjuangan, dari menegakkan akidah. Demikian ya kaidahnya. Dan kita diberikan pelajaran juga tentang bagaimana gigihnya umat Islam pada saat itu dari jumlahnya yang sedikit melawan yang jumlahnya besar. Tersanding Allah dengan petunjuk dan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala diberikan kemenangan. Tetapi ketika sudah diberikan kemenangan, ada yang melalaikan apa yang sudah diperolehnya sehingga dia tidak konsisten lagi terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya. Padahal disuruhnya itu dalam keadaan apapun, menang atau kalah, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Nah, jadi Bapak Ibu, sampai-sampai di ayat ini ditegaskan bahwa apa yang kamu lakukan akan kembali kepada dirimu sendiri. Kalau kamu berbuat curang, kalau kamu berbuat salah, kalau kamu tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka akan merasakan akibatnya. Dan itu yang berbicara demikian adalah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hal ini dialami ketika umat Islam saat itu Rasulullah masih ada, tetapi ada aturan-aturan yang tidak dipatuhi, maka pada saat itu juga diberikan konsekuensi, diberikan ada semacam kekalahan yang luar biasa. Tetapi tentu saja setelahnya menderita kekalahan itu, kemudian sadar, bertobat, dan sebagiannya ada yang malah kembali kepada kesesatan, dan sebagiannya ada yang munafik. Bahkan ada yang kabur dari medan pertempuran. Nah, sampai di situ yang kemarin dari ayat 1 sampai ayat 26 surat Al-Anfal. Yuk kita hari ini siapkan hati, siapkan kalbu untuk menerima informasi baru tentang apa yang ada dalam surat Al-Anfal 9 ayat ke depan. Mulai ayat 27 sampai ayat ke-35. Yuk kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu
يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا فتنة وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين.
إذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة أمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء. إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Masih betah Bapak Ibu bacanya? Yuk kita tambah 2 ayat ke depan ya. Bonus hari ini. Ya, tambah 2 ayat. Ayat 36 dan ayat 37. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyashuddu an sabilillah. فسيوفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم
يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diberikan pahala yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, dan yang salahnya bacaan kita yang tidak benarnya baik karena keterbatasan keilmuan ataupun karena sedang dalam keadaan mungkin suaranya ataupun napasnya sedang butuh perawatan. Mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan dan diampuni dosa dan kesalahan kita dalam kesalahan membaca ini. Alhamdulillah kita tetap bahagia istiqamah berjamaah baca Quran. Salah-salah nggak apa-apa, lanjutkan terus baca, jangan sampai berhenti. Sering dikoreksi, disalahkan, mudah-mudahan menjadi bagian dari pembelajaran. Alhamdulillah di Saud Hafid Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung semuanya hadir dan membaca Al-Quran, dan yang di dunia maya sana ada hadir dari Bandung Kang Ahmad Widyadi dari Cipamokolan ya, kemudian ada Teris dari Sumedang bersama keluarga, ada Kang Indra dari Bandung di Radio Kilait FM bersama kru dan keluarga besar. Kemudian ada Teh Hilda dari Cirebon bersama keluarga, ada Kang Agus Japar Sidik dari Tajur Bogor bersama keluarga, dan ada Ibu Irin dari Cirebon bersama keluarga. Baik, setelah kita baca tentunya kita ingin mendapatkan pemahaman yang benar tentang Al-Quran. Yuk kita gunakan alat bantu berupa kitab tafsir Ibnu Katsir yang insya Allah sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kita tambah mudah pemahaman. Kita mulai dari ayat ke-27 surat Al-Anfal. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan jangan juga kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Nah, ini amanah-amanah. Jangan sampai kita hianati. Jangan hianati Allah, jangan hianati Rasul, jangan hianati amanah, jangan korupsi, hianati amanah Bu ya. Tapi dah kita mana ekonomi orang dikorupsi dan nyebutnya.
Nah, maksudnya jangan sampai ketika kita yakin bahwa itu kebenaran dan itu bisa kita lakukan, kemudian kita tidak lakukan. Jadi lakukan semaksimal mungkin yang kita bisa. Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanya sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Bapak Ibu ada anaknya yang sudah meninggal dunia, nah kan gitu. Seolah-olah kita merasa kehilangan. Enggak, itu hanya ujian. Atau ada anaknya yang berhasil menjadi seseorang yang terkenal. Kita kadang merasa bangga. Padahal itu adalah ujian juga. Kadang juga kita punya anak yang gagal melulunya, kita iya kita itu salah gitunya. Nah, itu juga kadang kita merasa ada ujian. Tapi umumnya kita mah kalau merasa ujian itu kalau sangsara ya. Kalau anak pakai, anak bunghar, anak punya jabatan, anak gampang digawena, anak pinter, jarang merasa diuji. Padahal itu juga ujian ya. Jadi harus hati-hati. Di ayat ini penegasan tentang anak dan harta itu adalah ujian. Nah, kalau sekarang punya harta banyak itu diuji, dipakai enggak di jalan Allah Subhanahu wa taala, diwakafkan, diinfakkan ataupun dimanfaatkan untuk kemaslahatan ataupun untuk ibadah. Ya mah mobil alus, motor alus, baik masjid atau diajak pengajian, aduh cenah abdi mah teu aya kendaraan. Padahal kendaraan ayah atau mungkin berangkat dalam keadaan yang tidak dimanfaatkan. Ya, Bu. Yuk kita lanjut ayat 29. Hei orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan dan mengampuni dosa-dosamu dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ditandain Bu, surat Al-Anfal ayat 29. Kalau kita bertakwa, maka Allah akan memberikan kemampuan furqanan. Furqanan itu adalah memberikan kemampuan kepada kita untuk mampu mana benar, mana salah, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Jadi itu anugerah Allah berupa furqan dan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Jadi kalau ada kesalahan segera dihapus, ya, dan mengampuni dosa-dosa. Bedanya dosa dengan kesalahan apa, Bu? Kalau dosa itu sesuatu yang disadari oleh diri sendiri, kemudian melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kesalahan adalah sesuatu yang dilakukan tidak sesuai dengan semestinya. Dua-duanya oke sarua Bu ya, kesalahan dan dosa disebutkan di sini adalah dia akan memberikan furqana wa yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum. Ya, sayyiat itu kesalahan yang dilakukan terhadap diri sendiri. Nah, kalau apa namanya, dosa adalah yang mengakibatkan adanya kerugian ataupun kezaliman kepada orang lain. Baik Bu ya. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Nah, ini pelajaran bagi kita Bapak Ibu, kalau kita merasa bahwa ada di dalam kebenaran, maka jangan takut terhadap apa yang disebut dikucilkan, dibully, ataupun dipenjarakan, ataupun dibunuh sekalipun. Karena Allah lah yang akan melindungi kita. Ya, Allah lah yang melindungi orang yang beriman. Yuk kita lihat ayat 31-nya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Kalau kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Seperti ini Al-Quran maksudnya tidak lain hanyalah dongengan-dongengan orang-orang purbakala. Jadi menganggap Al-Quran itu dongeng. Dan dia merasa aku juga bisa bikin seperti Al-Quran.
Tapi Allah memberikan wanti-wanti bahwa silahkan manusia dan jin berkumpul dan buat satu ayat saja yang bisa menyaingi Al-Quran, maka mereka tidak akan bisa membuat seperti yang di dalam Al-Quran. Gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang hafal ayat-ayat Al-Quran, satu ayat, dua ayat, berbahagialah karena itu adalah firman-firman Allah. Jadi kalau kita bisa tahfidz gitu ya, bisa tuh hafid satu ayat dua ayat, maka pelihara terus karena itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ulah ngarawu kusiku lamun can bisa 30 juz atuh sak juz heula, can bisa sak juz atuh sak surat heula, can bisa sak surat atuh sak ayat heula, ya. Can bisa kabeh atuh maknya hirup, ya. Gitu ya. Mari kita sama-sama ikhtiar maksimal masing-masing, ya. Jadi orang-orang Quraisy itu menantang, bahkan menyebutkan apa itu Al-Quran. Al-Quran itu hanya dongengan. Aku juga bisa bikin seperti Al-Quran. Itu menurut sesumbar mereka. Ya. Lanjut. Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, Ya Allah, jika betul Al-Quran ini dialah yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Jadi gelo-gelo sebut gelo lah sekalian punya gelo-gelonya orang kafir Quraisy waktu itu menantang. Ketika Al-Quran menyebutkan bahwa di zaman Nabi Musa itu Fir'aun yang demikian baongnya sampai mengaku sebagai Tuhan, dia tidak mau turut kepada Nabi Musa, maka dihujani batu panas, didatangkan kodok kemana-mana, ya. Kemudian tanamannya habis dimakan belalang, kemudian dijadikan banjir nanah dan banjir darah. Ya. Sekarang di Sukabumi kan banjirnya apa Bu? Banjir bandang. Ya. Kalau di Mesir itu waktu zaman Firaun pernah banjir darah dan banjir nanah. Bahkan pernah ada hujan batu. Ya. Termasuk juga ada wabah. Ya. Ada wabah penyakit yang ditimpakan di zaman Firaun. Termasuk COVID waktu itu ada juga Bu. Ya. Sampai anak Firaun mati, ya, dan dia menganggap bahwa kematiannya karena Nabi Musa. Jadi Bapak Ibu, ciri khas orang yang tidak beriman, kalau ada sesuatu musibah selalu menyalahkan orang lain. Kalau ada keadaan yang merugikan dirinya, selalu yang salah itu orang lain. Hati-hati ya kita. Kita juga sering, tuh udah maneh mah, kan gitu Bu ya. Kalau kamu nggak gitu, nggak bakal begini. Nah, kan gitu. Jangan. Itu adalah sesuatu yang tidak dilandasi iman. Kalau yang dilandasi iman, ya Allah, Engkaulah yang maha mengatur segalanya. Maka aku harus introspeksi diri apa yang terjadi dengan diriku. Karena yang akan bertanggung jawab adalah diri masing-masing. Jangan sekali-kali menyalahkan orang lain. Ya. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Masya Allah. Inilah hebatnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita kenal beliau itu Raufur Rahim, gelarnya dalam Al-Quran. Beliau ketika ditawari untuk menghancurkan umatnya yang mengkhianati, yang membuli, dan yang istilahnya yang menindak atau memberikan tekanan kepada beliau dalam berdakwah, ditawari ya oleh malaikat, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihancurkan, maka beliau berdoanya malah, ya Allah, seandainya engkau akan kabulkan, maka jangan timpakan azab kepada mereka. Ya, ini bedanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya begitu ditindak, begitu dianiaya, begitu dibully, begitu dikejar-kejar mau dibunuh atau diboikot atau tidak diberikan kehidupan yang layak, maka pada saat itu mereka berdoanya, ya Allah, terserah engkau mau diapain. Termasuk Nabi Musa yang oleh orang Bani Israel diagung-agungkan sebagai nabinya mereka. Ya. Bani Israel itu ngakunya kepada Nabi Musa, tidak mau mengaku kepada Nabi Isa, tidak mau mengaku kepada Nabi Muhammad. Itu Bani Israel. Yang namanya Yahudi itu hanya ngakunya Nabi Musa dan Nabi Daud, ya, termasuk Solomon. Tapi Nabi Isa tidak mau mengaku dan Nabi Muhammad tidak mau mengaku.
Nah, kalau yang namanya Nasrani, mereka mengakui Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa alaihissalam. Tapi kebablasan, Nabi Isa-nya dianggap sebagai Tuhan. Kalau umat Islam, nah, mengakui Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, nah, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita lihat perbedaannya Yahudi, Nasrani, dan Muslim terletak pada mereka akidahnya dan juga pengakuannya terhadap kenabian. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bergaul dengan mereka, jangan lupa mereka itu tidak mau mengakui Nabi Muhammad. Dan kapan? Sampai dengan mereka memohon ampun kepada Allah. Jadi kalau mohon ampun, maka diampuni. Itulah hebat Ibu ya. Jadi selama sampai dengan akhir zaman, ya, umat Kangjeng Nabi Muhammad tidak akan ditimpa azab yang secara serta-merta seluruhnya dihabisi seperti umat-umat sebelumnya. Alhamdulillah. Sekali lagi dibacakan di ayat 33. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka. Jadi orang-orang sebaung apapun di zaman Kangjeng Nabi Muhammad SAW, Allah tidak akan mengazabnya selagi Rasulullah masih di situ. Artinya apa? Rasulullah rahmatan lil alamin. Kepada musuh pun masih memberikan rahmat, masih memberikan ketenangan, masih memberikan kebaikan. Ya. Lanjut ke ayat 34 dan 35-nya. Kenapa Allah tidak mengajab mereka padahal mereka menghalangi orang-orang mendatangi Masjidil Haram? Jadi Bapak Ibu, pernah umat Islam itu dilarang masuk ke Masjidil Haram. Lama, kurang lebih sampai setahun lebih, tidak boleh masuk, diboikot. Ya, kok tidak diazab? Nah, itu karena Rasulullah berdoa, ya Allah jangan hukum mereka karena mereka tidak tahu siapa aku. Aku ini adalah rahmatan lil alamin. Dan aku berharap suatu saat mereka semuanya akan menjadi pendukungku. Dan ternyata benar Bu. Ya, setelahnya Rasulullah dilarang untuk masuk Masjidil Haram, kemudian beliau hijrah, dan 10 tahun setelah hijrah, ternyata Masjidil Haram dikuasai kembali, dan semua yang ada di sekitar Masjidil Haram masuk Islam, kecuali satu orang, yaitu Hindun. Ya, satu orang aja yang nggak mau masuk Islam, yang lain masuk Islam. Dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang-orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi Bapak Ibu, Masjidil Haram itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa yang akan menguasainya. Sampai dengan saat ini Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tidak boleh dimasuki oleh orang kafir. Dan sampai dengan kiamat gak bakal bisa orang-orang kafir menginjakkan kaki di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Jaminan Allah. Dajjal pun yang demikian dahsyatnya nanti tidak akan bisa masuk ke dua tanah haram tersebut. Ya, amin. Bapak Ibu bisa ente? Wudu mata ayeuna. Jangan sampai kalau tidak bisa, berarti kena ka Dajjal ya daripada Kangjeng Nabi. Naudzubillah. Yuk niatkan Bu ya. Kalau yang tidak punya ongkos, neangan ongkos. Nah, mudah-mudahan seperti Mangsun haji ya. Itu buka ongkos, itu bukan naon dagang teh, kemudian tiba-tiba ayeuna geus aya di sok ibu ke dagang teh atau kan itu punya. Nah, ieu dagang bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah yakin Bapak Ibu, kalau kita punya keyakinan maka Allah yang akan memampukan kita. Sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Jadi pada saatnya Rasulullah dilarang masuk ke dalam Masjidil Haram, dilarang tawaf di Baitullah, di Ka'bah, mereka itu di sana sholat. Tapi sholat mereka adalah bersiul-siul, keprok, tepuk tangan, joget-joget, tidak pakai pakaian sebagaimana mestinya, gitu ya. Dan itu dibiarkan. Ya, dibiarkan artinya oleh Allah dibiarkan, suatu saat akan diperlihatkan bagaimana Rasul yang namanya rahmatan lil alamin akan menguasainya dan membalikkan keadaan. Dan alhamdulillah sekarang di sana yang terdengar adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sakitu Bu menungarana umroh teh punya dibaca nanti. Jadi tenang Pak Teguh,
teu kudu gemper-gemper, yuk berangkat ya. So, atuh da teu boga ongkosna, ya memang tiba teu boga, da teu kudu make ongkos. Yuk ketemu dengan saya di gerbang Masjidil Haram. Teu kudu mayar Bu, asup namanya. Nu kudu mayar mah kana mobil, kana bus, ya, kana pesawat. Nah, eta oge lamun mayar teh lain ti urang. Da urang hirup ge ayeuna sabenerna mah lain hasil urang kersani Allah. Itu yang harus dari keyakinan. Yuk dua ayat berikutnya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian mereka menjadi sesalan bagi mereka dan mereka akan dikalahkan, dan di dalam neraka jahanamlah orang-orang yang kafir akan dikumpulkan. Supaya Allah memisahkan golongan buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas sebagian yang lain, lalu kesemuanya ditumpuk dan dimasukkannya ke dalam neraka jahanam. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Nauzubillahi min dzalik. Apakah Bapak Ibu mau menjadi orang yang merugi? Tidak. Yuk supaya tidak merugi, syaratnya cuma 4. Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu syarat untuk tidak jadi orang merugi. Wal asri innal insana lafi husrin. Nah, ya. Manusia itu semuanya akan rugi ketika dia sempat hidup di dunia, kecuali yang beriman, beramal soleh, saling memberi nasihat dalam kebenaran, dan dia selalu saling menasihati dalam kesabaran. Itulah surat Wal Asri. Yuk kita amalkan. Yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Yang belum bisa kita lakukan, kita memohon kepada Allah agar kita diberi kekuatan. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Kemudian